Lihat apa yang baru dikasih ayahmu. Cantik kan? Tolong. Oh iya. Mama, Papa, untuk berterima kasih sudah membesarkan aku. Aku memutuskan untuk mengajak kalian beli rumah di Xiangchen. Buat kita, rumah untuk keluarga kita. Beli rumah? Bukannya aku dibunuh sama Li Dandan? Aku terlahir kembali. Aku dari keluarga Song, anak angkat mereka, sebagai pewaris harta mereka di kehidupan lalu. 5 bulan lalu, orang tua kandungku kembali, bawa anak asuh mereka. Dia mencuri uangku. Song Qingluan, aku udah terlalu baik sama kamu. Kamu cuma cewek miskin. Berani-beraninya kamu bilang, dan habiskan 100 juta kamu. Lihat kamu menyedihkan banget. Cuma berdiri di dekat kamu, bikin aku jadi murahan. Kamu 100 juta? Kamu pikir kamu pantas? Tepat sekali. Lagi pula, kalaupun aku habiskan uangmu, terus kenapa? Ternyata kamu beneran habiskan uangku. Kamu kakakku. Kamu tak bisa kamu melakukan ini ke aku. Aku akan laporkan kalian ke polisi. Laporkan kami ke polisi? Ya udah, Kalau gitu sekalian aja. mati. Tolong. Jangan. Aku telah kembali ke hari Li Dandan pakai tipu muslihat untuk curi semua uangku. Kesempatan kedua untuk hidup. Kali ini aku siap. Lihat aja nanti, gimana kamu bisa keluar dari ini. Ma, aku kan anakmu. Masa mama yang bayar, biar aku yang tanggung semuanya. Semuanya. Sayang, akhirnya ketemu orang tua aslimu. Kalau perlu belanja aja. Papa udah kirim 100 juta. Sampai itu kamu, apapun yang terjadi, kamu tetap anak kesayangan Papa. Pas kamu pergi, pilih aja yang paling kamu suka. Jangan pulang sebelum habis semua. Dapat duit dari mana? Bukan yang ilegal. Kan? Aduh, ayah, aku ceritain yang benar. Jadi gini, beberapa hari lalu, aku beli lotre dan menang besar. 100 juta? 100 juta. Udah aku duga, waktu hari bersalju itu memengutmu emang gak sia-sia. Kamu bukan anak kandung kami. Tapi begitu kamu menang, langsung beliin kami hadiah. Ini sih lebih baik dari anak kandung. Nggak kayak orang tertentu yang anak kandung kami. Tapi pelit banget dari dulu. Kalau tahu gini, nggak usah susah-susah nyari dia. Song Qingluan. Siapa yang izinin kamu duduk berlutut? Ayah, aku Udahlah, ayah. Jangan marah ya. Dia pasti nggak sengaja. Kak, ikut kita besok ya. Kita kan keluarga. Nggak boleh ada yang ketinggalan. Oke. Tenang aja, Li Dandan. Sandiwara kecilmu ini akan kutonton. Sampai hancur berantakan. Qingluan, Lang Chen, datang aja udah cukup. Ngapain bawa hadiah segala? Om Tante, sini sedikit oleh-oleh. Terima ya. Zhang Chen, Aduh, formal banget. lain kali nggak usah gini lagi ya. Iya, lain kali nggak lagi. Dan, yang ini buat kamu. Ayo simpen dulu ini. Ini kan kalung favoritku yang harganya 10.000. Kalung kristal. Aku suka banget. Makasih, Zhang Chen. Di kehidupan lalu, mataku pasti buta. Bisa suka sama pecundang ini. Pakai duitku. Buat pamer kemana-mana. Tapi dia sama Li Dandan di belakangku. Sedihnya tuh 5 tahun bareng. Kalah sama hadiah. Villa murahan Li Dandan. Zhang Chen. Ngapain kamu di sini? Qingluan, ini buat kamu. Kalau nggak salah,
Milih dandan hadiah sama kalung. Suka? Aku gak suka. Kak, Zhang Chen baik banget ya. Diri deh, Kak. Tunangannya keren banget. Zhang Chen, besok aku ajak orang tuaku beli rumah. Kamu bisa ikut nggak? Kamu bisa bantu aku pilih satu. Siang Chen Yipin? Aku nggak terlalu tahu tempat sana. Nggak bisa bantu banyak. Nggak apa-apa. Nanti udah kelibat auto. Aku beliin kamu. Beneran? Kalau nggak ada lagi, aku duluan ya. Kak, besok jangan lupa ikut ya. Besok, Song Qingluan, uangmu bakal jadi milikku. Li Dandan, kali ini lihat gimana kamu bisa pakai HP-ku buat bayar. Jam berapa sekarang? Kok dia belum turun? Bukannya kamu bilang suka Zhang Chen? Kalau dia nggak pergi, itu kan kesempatan kamu buat deketin dia. Nggak apa, Dandan. Dia nggak mau pergi. Aku temenin. Nggak boleh. Song Qingluan harus ikut. Seret dia kalau perlu. Tapi kalau anak itu nggak mau pergi, nggak ngaruh juga. Kalau kita telat, semua rumah bagus udah diambil orang. Ayah, duduk dulu. Tenang aja. Bagian, aku lakuin ini buat keluarga kita. Biar tetap bersama. Beberapa waktu lalu, kakak udah banyak bantu keluarga kita. Masa kita tinggalin dia? Di hari penting gini, kan? Aku cek dulu. Dia lagi ngapain? Kamu tahu ini jam berapa? Lama banget sih. Kamu di atas dandan terus ya? Belajar dari dandan. Dia bangun jam 6 Buat bikin sarapan. Masih pagi kan? Lagi pula, waktu ngomong soal pergi, kamu nggak kasih tahu jam berapa persisnya. Terus juga, kemarin kakakku maksa, aku harus ikut. Katanya kalau enggak, dia bakal seret aku sendiri. Kan? Qingluan, jaga omonganmu. Dandan nungguin kamu. Demi keluarga kamu. Bukannya berterima kasih. Malah nyindir dia. Song Qingluan, Belajar tepat waktu mulai sekarang. Walau dandan lupa kasih tahu kamu. Jam segini. Harusnya kamu udah di sini sama kita. Lihat sekarang jam berapa? Adikmu menang hadiah. Dia beliin kita rumah. Anak yang berbakti. Tapi kamu nggak bayar. Dan buang waktu kita. Harusnya kamu malu. Cukup. Pa, jangan salahin dia terus. Ini salahku. Aku nggak bilang dia jam berapa kita berangkat. Qingluan, tuh kan Dandan mikirin orang lain. Kamu harus belajar dari dia. Pikirin orang lain lebih sering. Aku emang nggak ngerti caranya. Gini aja, aku balik dulu buat belajar itu. Bagus. Aku bisa balik ke atas. Dan tidur cantik lagi. Oh, aku nggak perlu ikut kan? Iya kan, Kak? Song Qingluan. Ayolah kak, jangan berantem dong. Hari ini hari penting. Lihat Dandan manis banget di waktu Qingluan. Aku tahu aku nggak membesarkanmu. Tapi mulai sekarang, kamu harus belajar dari Dandan. Belajar dari dia. Sifat baiknya. Biar itu bagus buat kamu. Gimana kalau gini? Udah siang nih. Makan siang ini, aku traktir kalian semua. Mau ya? Dragon Phoenix? Dandan, maksudmu tempat yang harganya ratusan ribu per orang? Ya. Aku traktir kalian. Makan enak-enak. Ayo. Oke. Song Qingluan. Aku mau lihat kalau kamu tahu uangmu habis semua. Masih sombong nggak? Pak Tua, ini tempatnya orang kaya. Lihat ini. Mewah banget. Dia anak kandung. Nggak tahu terima kasih. kita cuma bisa nebeng. Sama dandan buat lihat ini. Dan
Lobster 50.000. 66.000. Udah jam stewal 99.000. King crab. Dan wine 100.000 sebotol. Romane Conti. Ini, dan ini juga. Masing-masing satu. Segera, Bu. Dan, ini beneran nggak apa-apa? Ma, uangku banyak kok. Makan aja. Cepat, bukain ini dong. Enak banget. Permisi, Buli. Ini tagihannya. 800.000. Tunggu, enggak. Kita belum selesai makan. Udah minta bayar. Apa? Takut kita kabur? Cepat. Lihat kamu, nilai anak saya jauh melebihi yang kamu tahu. Saya... Bukan maksud saya begitu. Sebaiknya tahu diri sama saya. Karena kamu buru-buru, aku bayar sekarang. Sini. HP-ku mati. Gimana dong? Kak, HP-ku mati. Boleh pinjam HP-mu buat login akunku dan bayar? Boleh. Di kehidupan lalu, aku langsung pinjamin HP. Dan sejak itu, uangku terus menyusut karena kamu hambur. Sayang, Li Dandan. Kali ini, aku nggak kasih kesempatan buat ganggu aku. Boleh deh. Tunggu sebentar. Kayaknya tasku ketinggalan di taksi tadi. Apa? Kok bisa sih? Kak, jangan bercanda kayak gitu dong. Aku nggak bercanda sama kamu. Kalau aku keluar, aku nggak pernah bawa tas sendiri. Pertama kali aku bawa sendiri. Malah hilang beneran. Kayaknya orang tua angkatmu manjain kamu banget. Ada yang bawain tas kamu? Emang kamu siapa, Putri Raja? Ada yang pegangin tas? Lihat masih aja pura-pura. Aku Cingluan. Kasih HP kamu ke kakakmu. Berbagi dikit nggak bikin mati. Li Dandan, bukan HP aku. Aku mau lihat gimana kamu bayar kali ini. Halo, sopir taksi di bawah nemuin tas. Ini tas kamu bukan? Bagus, Kak. Tasnya udah balik kan? Jadi, pinjam HP kamu dong. Nanti aku balikin setelah bayar. Tasku. Makasih. Tuh kan, orang baik masih ada. Kak, Ini punya kantorku. Ada urusan mendadak. Aku harus buru-buru balik rapat. Sang Cingluan, triknya bagus juga ya. Kenapa tiba-tiba sibuk banget? Pasti kamu cuman gak mau traktir kita. Kok kamu mikir gitu sih? Kamu dijual juga. Nggak cukup buat bayar ini. Itu banyak banget loh. Lagian, keluarga kita bergantung sama kamu, Dek. Kak. Tenang aja, aku cuma balik buat rapat kok. Aku balik abis itu. Nanti Pat balik, aku bawain power bank. Jadi, kamu nggak perlu khawatir. Kehabisan. Tungguin aku. Dandan, Biarin aja kalau dia sibuk. Dia bisa cari uang lebih. Terus traktir kita. Song Cingluan, jangan pikir kabur bisa selamatin kamu. Mbak, permisi. Udah diputusin. Siapa yang bayar? Gimana nih? Sudahlah, pakai punya ayah. Nanti aku Ganti. Ayah, pinjam HP-nya dong. Sebentar aja. Aku login akun dulu. Bayar tagihan, terus balikin. Boleh, boleh. Ayah nggak kayak orang lain. Pelit banget. Takut duitnya dipakai. Nih, ambil. Ayah percaya. Makasih ya. Sini. udah berhenti minum. Romantis. Tapi romantis. Lainnya enak nih. Transaksi selesai. Terima kasih Mbak Li. Ayah, nih.
Halo. Apa? 800.000 hilang? Pak Tua, kenapa? Mana uangmu? Mana uangku? Kamu pakai uangku? Mana uangku? Kamu ya? Kamu pakai uangku. Itu 800 juta. Itu tabungan pensiun. Aku sama mamamu. Lidandan, kamu ambil uang dari rekeningku sejak kamu bilang mau beli rumah. Uang di rekeningku terus aja berkurang. 2 rekening. 100 juta plus 800.000. Berani-beraninya nuduh Dandan. Dandan beliin kita barang. Salah ya? Kamu 100 juta plus 800.000? 100.000 aja. Pasti kemahalan buat kamu. Tuh kan, baru kerasa sakitnya kalau tuang sendiri. Pak Tua. Dan tadi bilang mau habiskan jutaan, beliin kita rumah. Mana mungkin? Dia peduli sama 800 juta kita. Tapi itu 800 juta. Kebetulan banget. Dia pakai HP-ku. Terus uangku hilang. Paman, telepon tadi itu pasti telepon penipuan. Coba pikir, dia kasih di karyawannya langsung. Enggak. Tuh kan, kamu sendiri bilang enggak. Jadi telepon tadi pasti penipuan. Mana mungkin aku pakai uang pensiun kalian? Udah, cukup. Dan udah bilang, itu penipuan. Jangan kebanyakan mikir. Setelah beli rumah, kita cek ke bank. Baru tahu. Lagian, dan mau habiskan jutaan buat rumah kita. Ngapain dia peduli sama uang receh kita yang cuma ratusan ribu? Ya ampun. Penipu zaman sekarang tuh. Udah keterlaluan banget. Untung ada kamu. Kalau enggak, aku pasti udah ketipu. Puluhan juta. Orang tua sama kau beda jauh banget ya. Nggak bisa. Aku harus putus sama Song Qingluan. Dan nikah sama si Dandan. Dandan, maafin ayah. Ayah tadi terlalu buru-buru. Seharusnya ayah nggak curiga sama kamu. Sialan aku. Maafin ayah. Om, nggak apa-apa. Kan udah jelas sekarang. Dandan nggak bakal dendam kok. Maaf ya. Perusahaanku, tahu kan, lagi sibuk banget. Tapi nih, pas aku pulang, Aku bawain ini, power bank. HP-mu nggak mati. Lagi deh. Terima kasih, Kak. Yuk sekarang beli rumahnya. Yang ini lewatin aja, nanti pinjam lagi. Ayo. Oke. Umpannya udah dipasang. Sekarang tinggal lihat kapan ikan kecil ini makan umpannya. Tunggu aku. Wah, lihat market ini. Kelihatan nyata banget. Pak Bu, ini pusat penjualan paling top di Jiangcheng. Mereka jual villa di lokasi paling strategis. Tuh kan, udah aku bilang. Lihat nih, kelihatan nyata banget ya. Iya kan? Jauh lebih bagus dari villanya. Qingluan. Kalau ada yang bisa saya bantu, Yang barusan mereka sentuh itu, aku ambil. Baik, Nona. Apa yang tadi kalian sentuh? Udah aku beliin. Aduh, makasih banyak ya sayang. Zhang Chen, kamu suka yang mana? Aku beliin. Dandan, kamu baik banget sama aku. Halo, aku mau yang itu juga. baik Nona, saya ambilkan produknya. Song Qingluan. Belajar dari dia. Lihat tuh Dandan. Perhatian banget. Kami bawa kamu pulang. Bukan buat kamu. Numpang makan di rumah. Besok kamu keluar nih. Saat kamu keluar, cari uang. Di rumah terus seharian. Memalukan banget. Betul, mulai sekarang kerja lebih keras dan urus kita semua. Aduh, Mama. Kak, bawa aku. Kita beliin rumah di sini yang murah. Rumah kakak itu jelek banget dan jauh dari mana-mana. Terima kasih, tapi nggak usah. Tempat ini terlalu rame. Orang-orang sini berisik banget. Aku suka tenang. Bukan di sini. Qingluan, hidup kamu nggak kayak Putri, tapi sikapnya sok. Kalau bukan karena Dandan, kamu nggak bisa beli gudang kecil pun di sini. Rumah bobrok di pelosok sana. Aku nggak bisa cari teman main mahjong. Emang sepi sih di sana. Ya udah. Kalian bener semua. Aku nggak mau ganggu kalian. Aku pergi aja. Kak, udahlah jangan dengerin mereka. Bantu aku pikirin cara dekorasinya. Kak, aku perhatiin. Kayaknya kakak takut aku pergi.
Apa? Nggak mungkin. Aku cuma mau lebih dekat sama Kak. Lagian, beli rumah itu besar loh. Keluarga harus hadir buat lihat. Tuh, kita keluarga yang sayang-sayangan. Kan? Oh, sayang banget emang. Di Dandan, yang kamu lakuin ke aku di kehidupan lalu. Kali ini, aku bakal kamu bayar 1000 kali lipat. Dan cuekin aja dia. Dia cuman iri. Dia nggak bisa punya. Makanya dia benci kamu. Kamu pikir kamu siapa? Zhang Chen, aku udah perhatiin kamu nggak tahu diri ya, iya kan? Demi uang, kamu mau sama aku. Sekarang demi rumah, kamu jilat orang lain. Kok aku nggak sadar kalau kamu itu cowok menyedihkan? Song Qingluan, aku terlalu baik sama kamu ya. Jaga sikapmu. Rumah miliaran. Dan kasih ke aku gitu aja. Jangan rusak ini buat kita. Cuman gara-gara iri. Rusak buat kalian? Cukup, Song Qingluan. Diam. Dan bukan darah dagingmu. Tapi dia baik banget. Apalagi dia lebih berbakti dari kamu, anak kandung. Dan lagi, Dan beliin Zhang Chen rumah. Itu semua buat kalian berdua punya tempat tinggal yang bagus. Apalagi yang kamu mau. Kalau menurutku, Dan Zhang Chen cocok. Iya, mereka berdua pasangan sempurna. Lihat ini, Song Qingluan. Nggak ada yang bakal belain kamu. Nih, hadiah kecil buat kamu. Tuh, bentar lagi kamu bakal keluar duit banyak. Kak, nanti sering-sering main sini ya. Soalnya sini buat kamu sendiri, tempat tinggal yang enak. Jadi ya, tinggal aja di sini dan tanda tangan sama kita. Oke, niat baik kamu. Kakak terima. Kalau gitu, aku tinggal di sini sama kamu. Bagus. Aku harus nemenin buat nonton. Kamu jatuh dan menderita di neraka. Kasihan. Nona, permisi. Unit yang Anda pilih ini totalnya 100 juta. Kalau Anda konfirmasi pilihan, kami perlu aset Anda untuk evaluasi. Evaluasi? Maksudnya apa? Kira aku nggak bisa bayar? Enggak. Cuma tagihannya 1 miliar. Sesuai orang, kami harus verifikasi dulu, baru kami proses pengajuan pinjaman. Tentu, kalau bayar lunas, nggak perlu itu. Bayar lunas? Oke. Jadi kalau kamu yakin soal ini, aku buatkan sekarang. Aku bilang bayar lunas. Kamu tuli atau apa? Maaf, Nona. Tanda tangan di sini. Sekedar info. Kalau udah tanda tangan, kontrak ini mengikat. Kamu langsung berutang 1 miliar. Silakan. Aku anak Liciang. Nah, itu baru namanya berani. Nona Li, mau bayar pakai apa? Kamu buta ya? Nggak lihat kami lagi ngobrol. Jelang, kalau nanti nggak bisa bayar, aku kubur kamu dalam utang seumur hidup. Hei Kak, boleh pinjam HP-nya? Aku login ke akunku. Bayar, terus balikin. Pertunjukannya akhirnya dimulai. Boleh. Jalang. Uangmu sebentar lagi jadi milikku. HP mahal ya? HP jadul? Coba lihat. Gimana kamu bayar pakai itu? Oh, aku lupa bilang. Beberapa hari lalu, HP-ku baru aja rusak. Jadi akhir-akhir ini, aku pakai yang ini. Song Qingluan, kamu bawa HP jadul itu cuma buat ngeluh. Kalau kita nggak bisa, beli kamu HP yang layak. Kamu bikin malu. Muka keluarga Li hancur gara-gara kamu. Kak, mana HP-mu? Nah, belakangan ini aku lihat di berita. Kalau pakai smartphone, bisa kena curi uangnya. Jadi, HP-ku kutinggal di rumah. Aku pikir sementara ini, pakai yang ini aja. Aku udah terbiasa. Jadi ya terus kupakai. Song Qingluan, aku nggak nyangka kamu bisa sejahat ini. Dan beliin rumah buat orang tuamu. Dan kamu datang bawa itu. Gimana kamu bisa tenang? Nggak keluar uang sepeser. Oh, jadi kamu tahu. Dan lakuin ini buat Berbakti ke orang tuanya. terus kamu. Pakai 20 juta dia. Tanah mikir buat nambahin sedikit lagi. Apa? Aku berhenti gagap.
Berdiri di atas dan moral tinggimu. Sebelum menghakimi, coba lihat dulu. Kamu itu orang macam apa? Ternyata dugaanku benar. Li Dandan pakai HP-ku buat nyuri uangku. Kali ini, Li Dandan, lihat apa yang kamu lakuin. Gimana kamu bayar tagihan gede ini? Dasar kurang ajar. Jaga mulutmu. Coba pikir deh. Zhang Chen baik banget sama kita. Beda sama kamu. Di rumah terus. Nggak bantu. Ibu sama ayah. Waktu kamu hilang dulu, Tuhan emang sayang sama kita. Kehilangan kamu, anak nggak tahu diri. Dan Tuhan kasih kita Dandan, anak manis. Sebagai ganti. Ya, udah cukup. Kak, HP jadul kamu ini. Udah nggak bisa. Kenapa nggak minta orang lain di sini? Pinjam HP. Nggak perlu. HP lama kakak. Masih bisa kok. Kali ini aku juga bekuin kartu banknya. Lihat aja. Gimana mau gesek? Mesin edisi. Pembayaran berhasil. Kok bisa sih? Gak mungkin. Makasih HP-nya, Kak. Dandan, kamu emang bintang keberuntungan. Keluarga kita. Dan kita bakal punya rumah sendiri. Senangnya. Dan makasih. Kepada pemilik Xiang Chen Yipin, dokumennya akan segera selesai. Mohon tunggu. Tunggu dulu. Aku bahkan udah blokir kartu bankku. Masih pakai HP jadul. Gimana? Dia bisa bayar itu. Apapun trikmu, aku akan buat kamu ketahuan. Li Dandan, karena kamu pakai uangku, harusnya aku yang dapat pesannya kan? Kayaknya aku udah tangkap kamu. Rak, ngapain sih? Pinjam HP-mu sebentar. Ini HP-ku. Kenapa harus kasih? Lagian, aku cuma cek pesan di HP-ku sendiri. Kenapa gugup gitu? Kalau aku nggak tahu, aku bakal mikir kamu ngapa-ngapain. Buka mata kalian semua. Lihat baik-baik uang yang dia pakai. Itu punyaku. Song Qingluan, harus lihat apa? Nggak ada apa-apa. Apa? Pesan. Teksnya. Sudah dihapus? Nggak, tunggu. Nia tadi nggak sempat buat hapus itu. Kecuali... Tapi tunggu. Aku tadi lihat pesan soal 100 juta. Kamu pikir kamu Song Qingluan 100 juta? Bisa nggak realistis dikit? Lihat dirimu, pakai baju kumal kayak gitu. Mimpi nikah sama orang kaya. Dan, lagi bantu kita naik kelas sekarang. Jangan buang-buang waktu kita, oke? Song Qingluan, bisa nggak kamu diem? Simpan keluhanmu buat di rumah. Jangan bikin malu kita di sini. Song Qingluan. Udahan sekarang. Apa karena aku nggak beliin kamu rumah? Jadi kamu iri? Tenang aja. Kalau aku udah punya uang, aku beliin kamu. Bisa nggak? Jangan marah. Iri apaan? Dia nggak punya skill. Duit recehan aja nggak punya. Bawa dia keluar cuma bikin malu kita semua. Menurutku nggak gitu. Lagian, buat dirimu aja nggak mau beli. Gimana aku bisa berharap? Li Dandan. Trik apa yang kamu pakai? Kayaknya aku butuh rencana buat mancing dia keluar. Aku ke toilet dulu. Pak Zhang Chen, silakan lihat-lihat dulu. Aku mau ke toilet dulu. Aku juga. Dasar nggak tahu diri, dasar pengganggu, nggak bisa disingkirin. Chen Jingshan, hacker top, bantu aku dong. Apa? Cerita aja. Jadi gini, mulai hari ini uangku terus berkurang. Apapun yang aku coba, nggak ada yang berhasil. Meski kartuku dibekuin atau ganti HP jadul, uangku tetap hilang. Kalau gitu, data identitasmu dicuri hacker. Tapi buat cari bukti, aku lacak kartumu sekarang. Selidiki ini diam-diam. Tapi, kamu butuh orang itu. Gesek kartumu lagi, biar aku bisa lacak dia. Oke, paham. Li Dandan, kali ini aku akan buat kamu masuk ke jebakan sendiri.
Apa? Saham opsiku nambah 80 juta. Jadi sekarang pasti punya 80 juta. Song Qingluan, kenapa hidupmu enak banget? Kaya banget. Tapi tetap, sebanyak apapun yang kamu punya, pada akhirnya, semuanya jadi milikku. Merek top itu juga bagus. Kayaknya udah mulai milih ya. Dokumennya udah beres? Kalau udah siap, yuk kita pergi. Santai aja, Kak. Menurutmu gimana? Film mana yang pencahayaannya paling bagus? Cukup bagus buat aku. Yang ini. Yang itu kelihatan klasik dan elegan. Penuh tipu daya. Banget. Cocok sama gayamu. Bagus banget. Aku suka yang ini. Kamu lagi apa? Aku tadi mikir, menurutku cewek harusnya punya tempat sendiri. Biar aman. Jadi, aku udah mutusin mau beli villa sendiri. Bukannya udah habis semua? Kamu pikir Dandan, kamu anggap nggak? Waktu Dandan menang lotre, dia investasiin semuanya. Sekarang opsinya udah cair. 480 juta. Ya ampun. Kak, kamu sejago itu ngatur uang? Jadi, Gimana soal yang kamu ceritain ke aku? Kamu cuma mau numpang hidup. Kamu pikir uang Dandan gampang didapat? Lagian, ibumu ngandung kamu berbulan-bulan. Kamu harus tinggal sama kita dan ngurusin kita. aku Kakakmu udah bayar bagiannya. Jadi kamu yang harus kerja. Qingluan, berhenti jadi beban buat Dandan. Kalau kita udah nikah, punyaku ya punyamu juga kan? kalau aku udah dapat, lalu punyamu, manajer. Yang ini kan bayar sekarang? Siap, saya cetak kontraknya. Tunggu. Dasar bodoh. Pakai uangmu. Dan kamu bantuin aku milih. Tapi tolol banget. Li Dandan. Males banget. Bohong soal uangnya. Kayaknya kamu pede banget ya. Aku udah siapin jalan buat kamu. Kamu, jangan bikin aku kecewa. Yakin uangnya udah masuk? Begitu kontraknya dibuat, kalau sahamnya belum masuk, Tidak ada masalah. Gak mungkin. Dan baru tunjukin layarnya, bukti transfernya. Kamu belum pernah lihat uang sebanyak itu kan? boleh lihat juga nggak? Song Qingluan, maksudnya apa? Jangan-jangan... Kak. Boleh, tentu aja. Kakak, lihat dari sini aja. Nggak usah diambil. Cepet banget. Aku aja nggak bisa nemuin satu cacat pun di halaman ini. Adik, Kemampuan uangmu. Kayak Warren Buffett. Tuli, tanda tangan sini. Gila, luar biasa. Aku bakal kaya. Setelah deal ini, aku resign. Terus, aku bakal nyetir Range Rover. Nonali, kamu nggak cuma cantik. Kamu juga tajir. Mesin edisi, cepetan. aduh kak, aku iri banget sama kamu. Maksudku, Kalau aku punya sedikit aja dari uangmu, aku nggak perlu khawatir soal apapun lagi selamanya. Kak, boleh pinjam HP kamu? Lagi, yang gede itu. kenapa? Kak, smartphone kamu lebih jelek dari HP jadul? Bukan gitu maksudku. Ya udah, nggak usah dipinjemin. Aku nggak maksa. Song Qingluan, Kamu nggak tahu terima kasih. Edici. Pembayaran gagal. Dan, ada apa ini? Ma, tenang dulu. Pasti ini, banknya belum update. Oh iya. Dandan baru aja bayar. Jumlah gede banget. Jadi sistem banknya tuh lambat. Terus sekarang nominal gede lagi. Tunggu aja banknya nyusul dulu. Serius loh. Cuman 100 juta. Banknya butuh waktu. Dandan, coba lagi deh. Iya kak, cepat coba sekali lagi. Coba lagi. Kali ini pasti bisa. Nih, Gagal bayar. Apa? Kamu, gimana ini? Kamu udah tanda tangan kontrak. sekarang nggak bisa bayar. Ya, Nonali. Lihat, kamu udah tanda tangan. Tapi kamu
Kalau kamu minta HP Song Jingluan lagi, bakal terlalu kentara. Kita harus main pelan-pelan di sini. Mungkin aku lupain aja punya aku. Kepot aku. Aku juga nggak buru-buru beli kok. Nanti aja belinya. Sayang, itu nggak bakal berhasil. Lihat, kamu baru aja tanda tangan kontrak. Kalau pergi sekarang, manajernya nggak bakal izinin. Gimana kalau gini? Tadi, kamu mau pinjem HP ku kan? Aku pinjemin deh. Jangan sampai kesempatan ini lepas kan? Wah, makasih Kak. Dia nyadar sesuatu nggak ya? Bodo amat. Bayar dulu deh. Aku nggak percaya dia bisa nyadar. Mesin EDC. Bentar. Udah dibayar. Bener, ini hacker. Tikus ini ninggalin jejak. Kasih aku 1 jam. Aku bakal korek tikus ini buat kamu. Song Jingluan. Kamu bakal kehilangan segalanya. Selamat, Nona Lee. Saya ambil dokumennya dulu. Tunggu sebentar. Oke. Dan lain kali kalau bayar, tunggu agak lama ya. Kalau enggak, kita nggak bisa nutup. Malu banget. Mama, tenang aja. Tunggu di sini dulu. Nanti kita lanjut belanja. Mau yang mana? Biar aku beliin. 1 jam kan? Kalau gitu biar aku seret kamu makin dalam ke jurang. Kamu harus bayar kematianku di kehidupan lalu dengan nyawamu. Lihat mobil sport merah itu. Cantik banget. Iya, bener. Ma apa? Kak Zhang Chen, kita udah beli rumah. Kenapa nggak sekalian beli mobil? Nanti kita ke dealer yuk. Aku beliin kalian semua. Mobil mewah. Dan aku bingung mau ngomong apa. Senang banget rasanya. Mulai sekarang, Ao Jingluan gak mau pinjemin HP. Aku mau. Baiklah. Sudah, nggak usah bahas yang lalu. Tapi Dandan, uangmu harusnya ditabung sedikit kan? Dan kamu beneran harus nabung lebih banyak. Kalau habis semua, gimana nasib aku sama papamu? Nggak perlu. Ngapain nabung? Paling nanti aku tinggal cari. Orang lain yang bayar. Kak, kayaknya kamu senang banget habisin uangku. Nemu apa? Segugup itu sekarang. Nanti mau ngapain? Kak, aku udah tahu. Gimana caranya kamu dapetin 500 juta? Cuma dalam beberapa hari. Aku cuma menang lotre terus. Masukin semua ke saham kan? Aku nggak percaya itu. Apa? Aku curiga banget kamu. Pergi doa ke kuil sebelum lotre. Hah? Dia pasti doa dulu sebelum beli. Kalau enggak, gimana bisa dapat segini secepat ini? Enggak, kamu... Song Jingluan, ini semua takdir. Kenapa Buddha berkati orang sial kayak kamu? Apa? Dia tanda menang besar di lotre. Sekarang mau ikutan? Takut kamu kehilangan semuanya. Bukan urusanmu. Banyak ngomong. Kamu nggak percaya. Harus biarin kamu lihat uangmu habis pelan-pelan. Soalnya itu bagian paling seru dari permainan ini. Ini berkasnya. Bagus. Oke, ayo pergi. Ayo beli mobil. Silakan datang lagi. Sombong banget ya. Begitu kubongkar bohongmu. Sepenuhnya. Semoga punggungmu tetap tegak gitu. Tinggal setengah jam lagi. Lihat lampu-lampunya. Lekukannya. Dan capnya mulus banget. Halo, Bu. Model yang mana yang diminati? Mobil termahal, yang mana? Silakan, Bu. Porsche ini model terbaru kami. Speknya paling tinggi. Lagi ada promo. Cuma 50 juta. Ya, kalau bayar tunai, kami kasih harga terbaik. Oke. Yang ini, aku ambil. Bagus, Bu. Jadi, ada lagi yang perlu?
Cuma sehari, aku dapat mobil dan rumah. Song Qingluan, dengan bantuannya, sebanyak apapun yang kamu dapat, akhirnya semua jadi milikku. Mama, Papa. Zhang Chen, yang mana yang kamu suka? Ayo beli. Oke. Sekaya itu? Lihat bajunya tuh. Nggak masuk akal. Kak, ada yang kamu suka? Aku beliin. Kalau gitu, yang ini. Qingluan, kamu pikir kamu siapa? Milih mobil yang sama kayak Dandan? Tahu harganya berapa? 50 juta. Qingluan. Sekaya apapun Dandan, Papa nggak bisa biarin dia. Amburin uang kayak gini. Kak, bisa nggak beliin aku? Oke. Oke, apanya? Kamu Ambil satu aja. Mau nggak? Maksudku, Dandan udah beli banyak mobil. Mau nambah lagi? Kok bisa nggak malu sih? Dan kamu pilih yang paling mahal. Kakakku bilang mau beliin aku. Kalian ini kenapa ribut banget? Iya kan, Kak? Dandan masih muda. Dia belum bisa mikir sendiri. Dan uang Dandan itu punya dia sendiri. Kamu habisin sebanyak ini. Kok bisa gitu? Zhang Chen, coba cek dulu. Berapa yang kamu beli sendiri? Kamu belanja boleh, tapi aku nggak. Rumah dan mobilmu hari ini digabung nggak lebih mahal dari mobilku. Qingluan. Tolong nggak nyalain kamu. Tapi uang adikmu Dandan. Mulai sekarang, kamu harus nafkahin kita. Terus nanti, kamu bisa naik mobil yang kita beli, itu aja. Ngapain beli lagi? Uang? Nafkahin? Hemi, kamu buang aku waktu lahir. Kamu nggak pernah besarin aku sehari pun. Sekarang, kamu datang minta aku nafkahin kamu? Pantas aja Li Dandan kayak gitu. Di keluarga yang gila uang. Mana bisa ada yang benar? Kak, aku suka yang ini. Beliin dong. Boleh. Apa aja yang kamu mau, kakak beliin. Toh ini uangmu juga. Lagian, Kita cuma cairkan uangmu doang. Sama aja kan? Nanti mama papa tinggal ambil balik. Gampang. Buktinya udah 30 menit. Cepetan, jangan sampai kabur. Hai. Apa yang mereka mau? Aku bayar semua. Oke. Syawang, hitungin dong. Cepetan. Mau jualan atau enggak? Kalian ini pelayan. Nggak punya etika pelayanan. Nggak tahu ya. Kalian itu kelas rendah. Mbak, tolong tanda tangan di sini. Totalnya 130 juta. Mau bayar pakai apa? Punya duit dikit aja udah sombong banget. Merendahkan orang lain. Heran deh orang tuanya ngajarin apa. Ayah banget ya. Beliin aku satu dong. Punya duit dikit. Kok sombong banget. Lihat tuh dia. Siapa tahu duitnya duit kotor. Ngomong apa kamu? Kalau nggak punya duit, pergi sana. Nyebelin banget. Kamu pikir aku nggak mampu beli? Menurutku kamu cuma iri sama Dandan yang belanja banyak. Dasar pecundang. Zhang Chen, lihat mereka berani ngejek aku. Belain aku dong. Kalau aku berani sekarang, terus cari kesempatan buat putusin Song Qingluan. Dandan pasti bakal sama aku. Berani ngejek Dandan. Aku tunjukin hari ini. Kalau Dandan punya duit atau enggak. Dasar sampah nggak berguna. Lo pikir lo siapa? Ini lagi. sekarang
Tolong lihat mobil ini. Tadi lo bilang, gue nggak mampu ngehina gue. Kalau nggak punya malu, masih bisa ludah kan? Lihat diri kalian sendiri dulu. Gue mampu beli. Nona Lee, begitu tanda tangan, mobil ini punya lo semuanya. Tapi gue peringatin ya, sekali tanda tangan, nggak bisa tukar balik. Terus, mobil yang temen lo hancurin, lo juga harus tanda tangan. Rongsokan kayak gini. Harganya berapa sih? Nggak pantas buat dandan, cuma sampah. Sampah! Harusnya nggak ada di sini. Gue bantu kalian semua tuh rongsokan. Nggak usah makasih. Pak, mobil ini harganya 5 juta. Cuma 5 juta. Hancurin, terus kenapa? Gue tinggal bayar nanti. 10 menit lagi. Nyebelin banget. Diemin dia. Zhang Chen melindungi Dandan. Ini nggak tahan. Lihat Dandan disakiti. Tahu nggak? Kalian berdua harusnya jadian. Aku setuju. Lihat kalian berdua. Cocok banget. Emang jodoh. Mama, Papa. Tapi, Kak Zhang Chen, itu tunangan kakakku. Kalau ngomong gitu, kakak pasti marah. Song Xingluan cinta aku sepenuh hati. Tapi Dandan punya uang. Dan dia dermawan. Kalau sama Dandan, aku bisa hemat kerja bertahun. Xingluan, karena mama papa udah bilang gitu, kita putus aja. Aku mau sama Dandan sekarang. Oke, aku setuju. Lagian, kamu dan kakakku emang sama-sama busuk. Cocok banget. Dulu aku emang buta. Kali ini, aku mau. Kamu jauh dariku. Bagus. Berkah ganda. Pilihan tepat. Dandan, tunggu. Dandan, aku suka kamu. Mau nggak jadian sama aku? Mau. Permisi, Nona Lee. Sebentar, boleh minta waktunya? Mau bayar pakai apa? Jangan buru, aku bayar? Oke. Dasar kampungan. Nggak tahu apa-apa. Sini. Kurang. Masa sih? Kak, uangnya habis. Dandan. Kenapa? Pasti sinyal jelek. Atau banknya lagi lemot. Coba lagi ya. Saldo kurang. Nona Lee, gimana kalau coba kartu lain? Iya, pakai kartu lain aja. Mungkin bisa. Kak, Lihat deh. Kakak keringetan. kakak yang lakuin? Aku. Kak, itu kan uang kakak. Ngapain aku ngutak-atik? Kecuali kakak pakai uangku. Nggak mungkin. Dandan, Ada apa ini? Nona Lee, bisa bayar atau enggak? aku telepon bank dulu sebentar. Kak, buru-buru keluar mau telepon. Kakak nggak lagi cari alasan. Buat kabur kan? Song Xingluan. Gimana kalau telepon di sini aja? Biar kita semua bisa tenang. Telepon di sini. Kita kan keluarga. Apa sih? Dandan, nggak apa-apa. Pasti banknya yang salah. Telepon aja dulu. Dia, sayang, jangan khawatir.
Kak, kakak enggak telepon dia? Kan? Kak, tadi kamu nelpon dia. Dia Gak mungkin, nggak. Tenang aja. Wangkun nggak bakal jual aku. Mereka nggak punya bukti. Kalau aku nyangkal, mereka nggak bisa apa-apa. Maksudnya? Song Qingluan. Orang ini, aku nggak kenal dia. nggak kenal? Nggak. Hei, dia bilang nggak kenal kamu. Jadi kamu kenal dia nggak? Dan tenang aja. Aku nggak bakal bocorin. Aku Nggak kenal dia. Nggak kenal. Berapa kali? Kamu bilang nggak kenal dia. Terus kenapa? Tadi kamu nelpon dia. Bukan nelpon. Bang, Song Qingluan. Jangan asal tuduh aku tanpa bukti. Kamu cuma iri. Aku kaya. Jadi kamu bikin sandiwara ini buat jebak aku. Lepas! Kamu pikir bisa mukul dia? Aku ayahnya. Aku pukul dia. Dia terima aja. penting urus dulu anak kesayanganmu. Oh, iya. Kamu nggak tahu dia ngapain ke kalian. Mau aku kasih tahu? Nyonya, jaga sikapmu. Li Dandan, kenapa gugup gitu? Kamu duduk di atas 400 juta. Takut apa sih? Aku nggak takut. Harusnya kamu yang takut. Penahanan ilegal dan penganiayaan. Kamu bakal busuk di penjara. Kami nggak nahan dia. Dia datang sendiri. Soalnya dia juga mau tahu. Gimana kamu mau bayar? Dan, yang Qingluan bilang maksudnya apa? Aku harus pergi sekarang. Wang Kun udah ketangkap. Aku nggak boleh ketangkap juga. Dengerin sekali lagi. Aku nggak kenal dia. Ma, Pa, kakak bikin moodku rusak total. Ayo pergi. Nggak beli. Aku nggak ngapa-ngapain. Nggak bilang apa-apa. Kenapa buru-buru pergi? Song Qingluan, aku bilang sekali lagi. Cowok ini, aku nggak kenal dia. Nggak kenal? Bagus. Lebih baik emang nggak kenal. Cowok yang ini, dia maling yang baru kita tangkap. Kak, kalau kamu kenal maling ini, berarti kamu komplotannya dong. Enggak, bukan aku. Dia maling. Bawa dia ke polisi. Kenapa bawa ke sini? Dengerin, berhenti bela diri yang nggak ada gunanya. Aku udah ketangkap. Jangan sampai Li Dandan dikena di pengadilan. Aku bakal bantah semuanya. Lihat, aku bisa dapat hukuman paling ringan. Terus aku keluar, dia bakal jual rumahnya dan kasih bagianku. Kalau kita berdua masuk, Aku bilang, kita nggak kenal satu sama lain. Berhenti tekain dia. Aku yang lakuin semua. aku ngaku. Ya, sayang banget aku ada seorang. Adukuin kartumu, uang dari rumah itu. Aku yakin nggak lama lagi si Xiang Cheng bakal tahu semuanya. Langkah bagus. Kali ini, aku mau lihat gimana dia keluar dari ini. Cinta bertepuk sebelah tangan ya. Dia sama sekali nggak peduli. Nona Li, gimana rencanamu bayar ini sekarang? Kamu budek ya? Aku bilang, aku lagi nggak mood hari ini. Aku nggak jadi beli. Mobilnya juga udah hancur. Sekarang lu bilang nggak beli? Mimpi aja lu. Mau gimana pun, lo harus bayar. Kalau nggak, lo nggak bakal keluar hidup-hidup dari sini. Apa? Maksa aku beli sekarang? toko gede ya punya lo. Kira aku nggak berani hancurin. Orang-orang itu bener. Bokek tapi sok-sokan. Lagak tinggi banget. Terus ngehina aku. Kalian sombong banget sih. Udah keterlaluan banget. Iya, sayang. Jangan bilang Beneran. nggak bisa bayar. Nggak mungkin. Saham Dandan baru tembus 400 juta. Bener tuh. Lo cuma main-main sama kita. Dan nggak mungkin bokek. Oh gitu? Sayang, sekaya itu ya lu. Song Qingluan, diam. Mama, aku tadi lihat mobil sebelah bagus tuh. Ayo, kita lihat dulu. Dia bilang mobil sebelah lebih bagus. Terus yang ini gimana? Song Qingluan, kamu mau mati ya? Apa? Lihat nih ya. Qingluan, Dandan udah bilang, uangnya belum cair. Bayarin dulu. mobil ini buat dia. Aku? Gak mau. Aku aja cuma punya 100.000. Mana mungkin punya 100 miliar? Bener tuh. Aman. Lihat baju murahnya. Mana mungkin dia punya 100 miliar? Tapi ya, aku ada satu pertanyaan. Aku penasaran banget. Li Dandan,
bisa jelasin ini ke aku? Jadi, berita lotre terbaru bilang, hadiah terbesar itu 100 miliar. Kamu bilang menang 100 miliar. Terus kenapa? Nggak ada beritanya. Mereka belum lapor. Dan Kak, kamu nggak bayar pajak. Lotre 100 miliar, pajaknya 20 miliar. Jadi setelah pajak, paling 80. Tapi kamu baru beli rumah dan bayar 100 miliar penuh. Dari mana uangnya? Dia udah tahu ya. Gimana nih? Harus gimana? Habis bayar pajak, aku taruh di saham. Kamu siapa nanya-nanya? Kamu sendiri nggak punya duit. Nggak rela orang lain kaya. Kamu kaya? Ya udah bayar sana. Dan, bukannya kamu bilang uangnya udah cair? Zhang Chen, aku baru tahu. Pasar sahamnya ada error kecil. Jadi waktu mereka bayar, dananya keluar duluan. Sekarang errornya udah diperbaiki. Uangnya balik lagi. Kalau tarik sekarang, butuh 2 hari. Jadi sekarang, aku belum bisa ambil uangnya. Apa? Jadi hari ini jangan beli dulu ya. Nanti kalau udah cair, baru kita beli. Terus juga, aku lihat tempat ini mahal banget. Keamanannya juga lemah. Lagian, semua fiturnya paling rendah. Nanti kalau sahamku cair, aku beliin yang terbaik. Yuk pergi. Semua mobilnya mirip-mirip. Mahal banget lagi. Kayak mereka pikir Terbuat dari emas. Barang murahan gini, nggak cocok buat aku. Dan, maksud kamu, mobil di sini, semuanya murahan. Nonali, setiap mobil di toko kami, speknya terbaik. Silakan pilih. Fitur keamanan udah diuji semua juga. Kalau nggak percaya, aku punya laporan dari banyak lembaga di sini. Lihat aja. Dan, lihat. Mobil mereka di sini. Keamanan dan spek bisa di-upgrade semua. Aku beneran suka banget mobil ini. Jadi, kalau udah gajian, kita beli ya. Sialan kau, Song Qingluan. Gara-gara kamu, aku nggak bakal malu di depan Zhang Chen. Oke. Kalau saham opsi udah cair, aku beli. Zhang Chen, gimana kalau gini? Jual dulu rumah Xiang Cheng dengan harga murah. Setelah opsi sahamku cair, kita balik lagi. Nonali, nggak bisa gitu. Kamu udah tanda tangan kontrak. Waktu kamu tanda tangan, aku udah jelasin. Semua penjualan di sini final. Nggak bisa refund. Lagian, kamu juga udah rusakin mobil kami. Hancur gitu. Kamu harus bayar dan ganti rugi hari ini. Dan, maksudnya apa sih? Dan, kalau emang bokek, bilang aja. Ngapain dipaksain? Li Dandan beneran udah nggak punya uang. Terus aku harus gimana? Tunggu. Dandan juga beliin aku rumah, dibayar lunas. Dandan baik banget sama aku. Aku bisa ragu. Apaan tuh? Menurutku, kamu cuma kesel aku mutusin kamu. Terus jadian sama Dandan. Kamu iri. Makanya sekarang mau balas dendam. Aku balas dendam ke kamu, Zhang Chen. Kamu tuh beneran buta banget ya. Mata terbuka tapi nggak lihat. Qingluan, mereka itu keluargamu sekarang atau gimana? Kamu siapa? Bukan urusanmu. Song Qingluan, ini simpananmu ya? Gak nyangka. Kamu tuh ewek murahan. Apa? Kamu boleh cari orang, aku nggak boleh. Cewekmu lagi nonton tuh. Terus kenapa? Seleramu jelek banget sih. Masa pilih cowok cakep kayak gini? Kamu? Mana bisa bandingin? Zhang Chen, kamu oke? Dasar pecundang. Qingluan, kamu dulu benar-benar buta ya? Siapa yang bayar nih? Bayar sekarang atau aku panggil polisi. Ya Dan. Ini nominalnya gede banget. Takutnya kamu bakal busuk di penjara. Dan, kenapa nggak telepon perusahaan opsi dan cairkan? Iya, aku telepon orang opsi dulu. Paling parah, aku bayar biaya lebih. Kalian tunggu di sini sebentar ya. Menurutmu dia mau selamatin diri sendiri? Iya, dan tinggalin keluarga. Dan, ngapain telepon? Terus keluar. Telepon di sini aja. Oh, aku cuma mikir. Ini kan akhir pekan. Perusahaan opsi tutup hari ini. Zhang Chen, gimana kalau kamu jual rumah Xiang Cheng dengan harga murah? Kalau opsiku cair, aku kasih kamu 3. 3 apaan? Tadi beli pakai uang Dandan. Sekarang Zhang Chen harus bantu dulu dong.
Adil kan? Iya. Dan kamu yang beli tempat ini. Jadi mau diapain? Itu terserah kamu. Tapi kalau mau kasih aku 3, aku juga oke-oke aja. Zhang Chen, Mak, Pak, jangan khawatir. Aku yang urus kalian. Lihat itu, gue nggak bakal ngutang sama kalian. Ngapain lo ribut di sini? Bawa anak buah lo pergi dari sini. Kalian bayar dulu. Baru gue pergi. Cepetan, jangan buru-buru. Kakek lo yang udah mati, nungguin lo. Buru amat. Hei, mereka udah nemuin dia? Iya, udah. Gue udah kirim lokasi Li dan pasti Xiang Chen Yipin sama orang bang. Lagi dalam perjalanan. Yang nyakitin lo bakal bayar atas perbuatan mereka. Bagus. Pertunjukannya bentar lagi mulai kan? Halo, Nona Ali. Ya, gue perintahin lo sekarang. Jual villa yang aku beli. Yang hadap utara. Harga murah. Aku butuh uang sekarang. Maaf, Bully. Saya baru mau telepon Anda. Pembayaran Anda gagal, diblokir. Harus bayar lagi. Saya ke sana sekarang. Siapkan uangnya, atau kami tempuh jalur hukum. Halo? Nggak mungkin. Halo, Bully? Kok bisa gini? Nggak mungkin. Apa? Jadi, Villa Xiang Chen-ku, rumahnya hilang. Dan, kamu ngapain sih? Uangku. Tunggu. Kalian ini bisa bayar nggak sih? Iya. Kak, kakak punya uang. Buat bayarnya. Ada apa? Dan. Nggak ada medis di sini. Ada kok. Panggil medis sekarang. Buruan. Lepasin aku. Dan, maaf, ini salahku. Bangun. Aku yang salah. Aku payah. Aku nyusahin kamu. Tuang Kun, bukannya kamu bilang nggak kenal Li Dan? Terus kenapa sampai nekat? Nekat banget, dorong pacar Dan. Minggir. Ya tuh. Jadi siapa? Pacar Dandan yang asli? Apa hubunganmu sama Dandan? Aku sama Dandan. Urusan lo. Pergi dari sini. Gara-gara lo, Dandan jadi kayak gini. Akulah yang cinta dia. Aku cuma matre. Nggak lebih. Dasar jalang. Berani lo ngomong gitu ke gue. Brengsek lo. Apa-apaan ini? Dokter, tolong selamatkan anak saya. Ini koma kejang nggak parah kok. Cepat, lakuin apa aja. Bangunin dia. Kalau dia nggak bayar hari ini, meskipun dia mati, bisa dia dari neraka. Buat gue. Oke, gue coba. Makasih bro. Santai aja. Masih belum bangun. Kurang keras? Jangan. Mama. Muka aku sakit. Dan, kamu bangun. Kamu bikin mama takut. Belum waktunya tampil. Tuang Kun, jangan salahin gue. Salah lo selalu sendiri yang bokeh. Siapa kamu? Jangan sentuh aku. Aku nggak kenal kamu. Sombong banget. Oh, dia udah sadar. Udah bangun? Waktunya bayar. Masih agak pusing. Oke. Ambilin tongkat. Aku bantu Kak, biar kepalanya segar. Udah mendingan. Udah nggak pusing lagi. Dandan, bukannya kamu nggak kenal dia? Apa urusanmu sih? Aku. Siapa peduli dia siapa? Bayar hari ini. Sekarang. Kalau enggak, jangan macam-macam. Kami bukan orang lemah. Bawa dia sini. Dan, kamu punya uang buat bayar. Kalau kamu nggak punya, gimana dong? Meski aku jual semua, Tetap nggak bakal cukup. Ayah, gimana kalau kalian patungan dulu? Nanti sahamku cair. Aku balikin 3 kali. 5 kali lipat. Dan, kamu tahu kan? Aku dan ayah mana punya uang sebanyak itu. Kak Zhang Chen. Aku nggak punya. Oh, sekarang aku ngerti. Mau kabur ya?
Tangkap mereka. Bayar utangmu hari ini. Atau nggak ada yang boleh pergi. Li Dandan. Bilang aja kamu bokek. Ngapain sok kuat? Aku bilang aku yang lakuin. Mau apa lagi? Dandan nggak bersalah. Bawa dia pergi. Dan, kamu udah ngapain aja sih? Ibu dan ayah udah tua. Jangan bikin kami susah. Ini semua Song Qingluan. Dia yang nyuruh aku lakuin ini. Habisin uang segini. Lihat ulah kalian berdua. Rasanya pengen gue tampar kalian sampai mati. Paman, Dandan udah bilang kan, opsi sahamnya belum cair. Kalau udah cair, ini mah kecil. Kecil? Lebih dari 100 juta. Dan kamu bilang itu kecil? Hari ini rumah nggak dapat. Mobil juga nggak dapat. Dandan, uangmu dari mana sih? Uangku emang penting. Kalian yang serakah. Aku bilang mau beliin mobil. Kalian pilih banyak banget. Pokoknya uang ini aku nggak bayar. Mau bayar sendiri. Li Dandan, kamu sendiri yang bilang mau beliin aku sama ayahmu. Sekarang mau nyalain kita? Kamu dasar anak kurang ajar. Dandan, ya udah, kita tunggu aja di sini. Sampai uangnya datang. Bajingan-bajingan ini nggak berani nyentuh kita. Aku Aduh, Dandan. Sekarang rumahmu, mimpi mobilmu, semuanya hilang. Sisa hidupmu mungkin dihabiskan di penjara. Kamu, apalagi? Song Qingluan, pikir kamu aman? Kalau kita nggak bisa pergi, kamu juga nggak bisa. Li Dandan, kamu yang bikin masalah ini. Urus sendiri. Aku dan ibumu pergi dulu. Kalau nggak bayar hari ini, nggak ada yang boleh pergi. Ma, Pa, Song Qingluan punya uang. Suruh dia bayar. Bereskan. Dia kaya. Yang bener aja. Kalau dia pergi sama aku, dia nggak mau keluar duit. Itu kaya. Dandan, jangan bercanda. Kak Zhang Chen, dia nggak cinta kamu. Nggak mau bayarin kamu. Ma, Pa, suruh dia jual vilanya. Baru dia bisa bayar. Iya. Qingluan, dengerin Dandan. Jual vilanya. Lunasi utang ini. Nanti kalau Dandan udah dapat uang, Dia bayar kamu 2 kali lipat. 2 kali lipat? Emang aku kelihatan bodoh ya? Ini salah dia. Kenapa aku yang harus bayar? kalian pikir aku bisa diinjak-injak? Kalau kamu nggak bayar hari ini, jangan harap kita baik sama kamu. Selamanya? Permisi. Sejak kalian pulang, pernah baik sama aku? Kalian cuma tiduran seharian. Kayak belatung nunggu dilayani. Maaf ya, sikap baik kalian. Aku udah nggak butuh lagi. Kamu, Qingluan, sekali ini aja bantu mama papa bayar ini. Nanti mereka ganti ke kamu. Villa itu punya orang tuaku, bukan atas namaku. Jadi aku nggak bisa jual. Mau uang, minta ke Li Dandan. Aku nggak punya apa-apa buat kalian. Kamu bokek, omong kosong. Rekening kamu ada 5. 5 apa? 5 apa? Nggak ada. Bukan apa-apa. Kenapa Li Dandan? Kok nggak mau bilang? Coba jawab. Kenapa orang pengen sesuatu yang bukan miliknya? Saham opsi aku belum cair aja. Kok sombong banget? Kalau aku jadi kamu, daripada debat, kan mending mikir gimana bayar cepat. Kamu Cukup. Aku nggak mau dengar omong kosong ini lagi. Penjaga. Itu cuti baju keluarga ini. Semuanya. Kita lihat mereka punya uang nggak? Siap, Nyonya. Jangan. berani kamu. Kak, aku salah. Tolong aku. Tapi Li Dandan, kenapa aku harus nolong? Aku adikmu. Mereka orang tua kandungmu. Kamu nggak bisa biarin kami mati. Oh gitu. Aku masih nggak ngerti salahmu apa. Ya udah, lanjut. Aku tahu aku salah. Aku nggak harusnya bareng Wang Kun buat nyuri uangmu atau nginain kamu. Aku benar-benar salah. Tolong selamatin aku. Oke. Udah, hentiin. Li Dandan, mana uangmu? Li Dandan, uangmu dari mana? Aku nyuri dari Song Qingluan.
Apa? Aku nggak sengaja tahu. Song Jingluan punya banyak uang. Aku belum pernah lihat uang sebanyak itu. Jadi aku jadi serakah. Brengsek. Kamu bego banget. Jingluan, dengerin. Aku selalu cinta kamu. Tadi, itu dia. Dia nyogok aku buat batalin pernikahan kita. Jingluan, percaya aku. Aku beneran cinta kamu. Sudah aku duga. Amarah yang menyedihkan. Salahkan orang yang tepat. Kamu tahu siapa orangnya. Cari tahu sendiri. Zhang Chen, kurang ajar. Mukamu tebal banget. Ke tempat ini. Kamu kira ini tempat sampah? Kamu, Li Dan, seluruh keluargamu harus ganti rugi kami. Berani curi uang kami buat beli rumah. Beraninya kamu. Nona Song yang terhormat, Pak Chen. Bank kami sudah kembalikan semua dana curian ke rekening Anda. Silakan dicek. Terima kasih. 800.000-ku hilang. Saya asumsikan ini, Pak Li Chiang. Nona Song minta saya untuk memberitahu Anda. Hari ini di Dragon Phoenix Hall, Anda habiskan 800.000. 800.000-ku hilang. Dasar anak kurang ajar. Dan dengerin ya. Kamu harus bayar hari ini. Semua kerugian. Atau aku tuntut kalian semua. Aku terus tuntut. Sampai kalian di penjara seumur hidup. Kak, kakak dapat 500 juta. Bayarin aku dong. Aku nggak mau masuk penjara. Siapa kamu? Kamu nggak kenal Nona Song? Dia pewaris orang terkaya di Jiangcheng. Pewaris orang terkaya? Kalau gitu hari ini bayar semua utang kalian. Semuanya. Lakuin itu. Dan aku lupain hari ini. Dilupain? Menyedihkan. Aku nggak utang apa-apa. Utang itu udah lunas. Ini bukti kamu sewa hacker buat curi uang Nona Song. Kamu dan mereka harus minta maaf ke Nona Song. Kalau enggak, kamu masuk penjara. Terus, kamu rusakin mobil di toko kami. Mobil sport harga 5 juta. Rusak. Kamu harus ganti rugi. Tamat. Aku benar-benar tamat. Anak orang terkaya ada di sini. Tapi aku percaya. Omongan si Jalang Li Dan. Song Jingluan. Tolong aku ya. Tolong aku. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang, aku cuma cinta kamu. Maaf. Jingluan. Nggak sentuh sampah. Kakak, aku jadi budakmu selamanya. Aku nggak bisa di penjara. Aku masih muda. Kalau aku di penjara, hidupku hancur. Tolong aku. Maaf. Nggak bisa maafin kamu. Kamu lupa. Gimana kamu perlakuin aku tadi? Dihinain. Diejek. Jingluan, tolong selamatkan kami. Ibu mohon padamu. Jangan memohon. Jingluan, ayah dan ibu kerja keras seumur hidup. Akhirnya, dan sampai besar. Ibu tahu kami banyak salahnya. Tapi demi mengandungmu dan melahirkanmu, tolong bantu kami. Apapun pilihanmu, aku ikut. Ambilkan aku 2 perjanjian itu. Oke. Bawa ke sini. Surat utang. Daftar utangnya. Kalian berdua seumur hidup akan kerja keras untukku. Nggak mau. Ya udah. Aku tanda tangan. Kalian berdua nggak pernah mau. Aku jadi anak kalian. Hari ini kita akhiri semuanya. Tanda tangan ini. Kamu mau putus hubungan dengan kami? Apalagi? Pilih masuk penjara. Atau putus hubungan denganku. Kamu sekarang pewaris orang terkaya di Jiangcheng. Kamu mau putus hubungan dengan kami? Tinggalkan orang tua kandungmu dan nikmati hidup enak. Nggak bisa. Kami nggak mau tanda tangan. Nggak akan. Mulai sekarang, kita udah selesai, paham?
gesek itu. Zhang Chen, Li Dandan, seumur hidup kalian tetap bersama dan kerja buat aku. Kamu pikir setelah aku bisa cari cowok lebih baik dari aku seumur hidupmu, kamu bakal terjebak sama pecundang ini. Kamu pikir hebat ya? Cuman cewek matre doang. Merasa cantik gitu. Jelek banget. Mimpi aja terus. Ngapain liatin? Ada masalah sama aku? Aku mau bilang sesuatu. Luan. Aku udah bilang perasaanku 3 tahun lalu. Tapi waktu itu, Kamu cuma lihat Cheng Chen. kalau aku tanya lagi, mau kasih aku kesempatan? Jingshen, aku... Masa lalumu nggak penting. Aku peduli sekarang. Wah. Hari ini, hari keberuntunganku. Satu persatu, berlutut padaku. Song Luan, kalau kamu terima dia, aku sumpah, kamu nggak akan lihat aku lagi. Kita punya banyak waktu. Bangun dulu, kita bicara. Zhang Chen, kalau seumur hidupku, aku nggak pernah lihat kamu lagi. Itu justru berkah buat aku. Song Luan, aku akui, kamu berhasil tarik perhatianku lagi. Balik ke sini sekarang. Nyebelin banget. Song Luan, dia cuma ngincar uangmu. Cuman aku yang beneran peduli sama kamu. Balik sekarang. Omong kosong. Keluarga Chen paling kaya di Sichuan. Paling kaya di Sichuan. Ngerti? Nggak nyangka hari ini, aku lihat adegan kayak gini, bisa pamer setahun nih. Paling kaya di Sichuan. Song Luan, kamu cuma anak haram yang dibuang. Berani-beraninya hidup enak. Akan ku hancurkan kamu. Ayo, Kasih mereka pelajaran. Siap, pengawal. Tunjukin apa yang terjadi. Kalau berani macam-macam sama kita. Sialan anak nggak tahu diri. Udah kuduga waktu dia lahir. Harusnya kau tenggelamin aja. Biar nggak hidup buat habisin duitnya. Sekarang dia kaya. Mau putus hubungan sama kita. Nggak akan. tapi dia udah kaya dan berkuasa sekarang. Emang kita bisa apa? Dia sekarang pewaris keluarga terkaya di Qingcheng. Orang-orang kaya, mereka paling peduli sama reputasi. Hari ini mereka nindas kita karena orangnya lebih banyak. Ayo pulang dulu. Bawa semua saudara kita. Bantu kita. Bagus. Ayo kumpulin semua saudara kita sekarang. Kita minta 1 miliar buat nafkah. Kalau dia nggak mau bayar, kita bikin dia sengsara seumur hidup. Paling nggak kita bisa peras duit dari dia. Bagus. Kamu bosnya. Ayo pergi. Dasar orang-orang bodoh. Kerjanya cuma makan. Sekali nggak makan nggak mati. Banyak banget piring. Capek banget gue. Li Dandan, kalau lo nggak nipu gue nggak bakal di tempat busuk ini. Cepetan cuci. belum. Gue hajar lo sampai babak belur. Tapi kamu nggak bisa nyalahin aku. Aku nggak bilang apa-apa. Kamu sendiri yang serakah. Berani ngelawan sekarang, hah? Mau mati. Maaf, maafin aku. Maaf. Cuci sekarang. Kalau kamu nggak bisa beliin rokok, aku paksa kamu tidur sama laki lain. Aku cuci sekarang. Cepetan. Zhang Chen, mau balas dendam? Pikirin deh. Dia kaya banget. Tapi dia nggak pernah bilang maksa kita tanda tangan surat utang. Serahin semua gaji. Gara-gara dia, kita terjebak di sini. Kerja yang paling kotor. Kamu rela? Oke. Malam ini setelah selesai sama aku, bayarin Pak Wang. Curi uangnya. Jangan gini. Kalau gitu, buruk aja kayak anak baik. Jangan. Di sini kotor. Kotor. Terus kenapa lebih kotor dari lacur kayak kamu? Song Jingluan, aku mau kamu mati.
Bisa pelanin suaranya nggak? Ini masih pagi. Siapa sih yang pesta pagi ini? Ame, kamu beruntung banget. Anakmu beliin rumah segede ini. Katanya, dia pewaris orang kaya. Jiangzi, Xiaowei, kalau nanti udah sukses, jangan lupa sama kita yang miskin. Iya kan? Tentu dong. Tapi nggak mungkin kamu, dasar tua bangka. Tapi kita datang sepagi ini. Anakmu nggak keberatan? Kenapa harus keberatan? Lihat kalian, kamu sama tante. Dia pasti seneng banget. Mungkin dia bakal berlutut. Terus cuci kaki kalian. Sepagi ini, kalian gila ya? Dan kalian, siapa yang ngizinin masuk? Kalian semua. Keluar! Mama sama papamu yang undang saudara. Apa? Mereka perlu izin kamu? Sekali lagi ya. Kalian semua, keluar sekarang. Cing Luan, udah bangun? Sini, mereka ini om dan tante kamu. Dan para tetua. Kamu diculik waktu kecil. Belum sempat ketemu keluarga. Ini salah mama. Mama nggak jagain kamu. Sampai kamu dibawa. Sini. Mama mau. Satu persatu. Kenalin ke kamu. Hei Mei, ini Jiang. Kita selesai, kita udah nggak ada. Jangan lupa. Kemarin kita udah tanda tangan. Song Qingluan, ngapain kamu? Oke. Coba, kita terlalu berisik. Pelan-pelan, tenang dulu. Kali ini, aku maafin. Kalau di kampung dulu, pukul kamu babak belur. Oh iya, nanti siang. Antar kami ke Longfeng Pavilion. Traktir para tetua. Makan. Ketua, Li Jiang, otakmu kemarin kebentur ya? Udah nggak bisa bedain siang sama malam? Hey. Qingluan, kenapa? Hei, Kamu Song Qingluan. Aku ini ayahmu. Kebunan buah temui aku di Blue Hill. Song Qingluan. Aku ini ayahmu. Ayahku? Sudah nggak jadi orang tua beneran? Kami kesini cuma mau jalanin kewajiban orang tua. Kami nemuin di ujung timur keluarga yang cocok buat kamu. Anaknya emang agak lambat. Sedikit bodoh aja. Tapi Kalau kamu nikahin dia, kamu bisa dekat dan ngurusin kami. Iya. Si bodoh itu, selain otaknya, dia oke banget kok. Bagus banget. Nikahin dia. Hidupmu bakal enak. kalian berdua gila ya? Apa? Kamu harus nikahin dia. Mau nggak mau, harus. Karena kamu nggak terima kami. Ayo, balik ke desa. Nikah sekarang. Coba sentuh aku. Li Jiang, aku udah cukup sabar sama kamu. Jangan kebanyakan tingkah. Kamu cuma lihat nggak bisa dapat uang dariku. Jadi mau jual aku buat mas kawin? Dengerin ya. Kalau kamu jual aku, mas kawin itu nggak bakal cukup buat sebotol anggur ini. Mas kawin apa? Apa? Mas kawin apaan? Anggur murah kayak gini. Babi aja nggak mau minum. Cuman receh doang. Receh doang. Dengerin, botol-botol ini yang paling murah 1,5 miliar. Kamu sanggup bayar? Uang mahar kamu bisa bayar? Aku ini ayahmu. Kamu mau aku bayar? Nggak takut kualat? Dia ayahmu. Anak, pagi-pagi udah bentak ayah. Semua buku itu sia-sia buat kamu. Aku bilang sekali lagi, kalian semua pergi dari sini. Kalau enggak, jangan salahkan aku. Dasar kurang ajar. Kamu kenapa sih? Turunin botol itu.
Atau jangan salahkan kami kalau kasar. Betul, kalau ayahmu marah, dia bakal hajar kamu. Dengerin ya, enak kan punya saudara di sini. Kamu nggak tahu, orang kota ini mereka meremehkan kita. Beberapa hari lalu kita lihat rumah, lihat mobil, mereka minta miliaran. Miliaran? Mana aku sanggup bayar? Lihat yang mereka lakuin. Orang kota cuma nindas orang kampung. Jadi semua yang ada di villa ini, ambil sesuka kalian, makan minum sepuasnya. Ayo. Barang di lemari itu, aku dengar mereka bilang, itu semua barang antik. Harganya ratusan juta per buah. Aku peringatkan kamu, aku ini ayahmu. Kamu harus ngurusin aku seumur hidup. King Luan, cuma beberapa miliar. Dan kamu maksa kita tanda tangan surat putus hubungan. Kamu pewaris orang terkaya. Gimana kalau kamu kasih kita 1 miliar dan aku sama ayahmu pergi sekarang? 1 miliar. Kalian berdua beneran? Bagus banget sih. Dengerin ya, 1 miliar. Itu batas minimal kita. Kurang sedikit aja. Hidupmu nggak bakal tenang. Oke. Aku kasih kalian 1 miliar. Tuh kan, kalau dari tadi nurut, kan enak. Betul. Semua penderitaan itu percuma. Lihat tuh, kenapa mukul dia keras banget? Ini kan anak kita tersayang. Dia dari awal. Dia yang ngelawan aku. Kalau dia nurut aja, kita semua udah senang. Uangnya. Jumlahnya gede. Aku harus ke bank dulu. Buat notaris dulu. Baru kasih tunainya. Kamu nggak coba nipu kita kan? Mana mungkin. Kalian kan ibu sama ayahku. Kasih uang nafkah. Emang udah seharusnya. Cuma itu aturan banknya. Kalau enggak, kalian bisa ambil kartuku dan pakai. Pakai kartunya? Gimana kalau dia batalin kartunya? Kita ke bank aja. Kalau berani nipu, hidupmu bakal sengsara selamanya. Tenang aja. Bagus. Semua bisa datang. Jadi saksi kita. Tinggalin barang-barang kalian di rumah. Setelah ambil uang dari bank, aku ajak kalian semua makan di Dragon Phoenix. Buat hormatin kalian berdua. Nanti balik lagi ambil barangnya. Semuanya. Taruh dulu yang kalian pegang. Balikin ke tempatnya. Aku sama Xiaomei bakal ajak kalian Dragon Phoenix. Ratusan ribu per orang. Ratusan ribu. Ratusan ribu per orang. Bawa barang segini, ribet banget. Nanti balik lagi ambil setelah makan. Laki yang kita ini paling sukses. Dan juga nggak lupa asal-usulnya. Udah kaya. Sekarang traktir kita hidup enak. Pasti dong. Lagi yang itu orang yang kita lihat dari kecil. Dia pasti ngurusin kita. Ya udah kalau gitu. Ayo jalan. Kepiting rajanya enak banget. Apapun di menu. Pesan aja. Nggak usah pikirin soal uang. Song Ching Luan. Mana mobilnya? Masa kamu mau bikin? Orang tua jalan kaki. Maaf. Aku nggak bisa ikut makan. Pergi aja sendiri. King Luan, Kamu bohongin aku. Apalagi 1 miliar. Itu namanya perampokan. Aku nggak bakal kasih sepeser pun. Song Ching Luan. Keluar sekarang. Dasar cewek berani bohong sama kita. Buka pintunya sekarang. Balikin barang-barang gue. Dengerin ya. Kali ini kalian semua harus bayar kerusakan yang kalian bikin di rumah gue. Nah, kamu ngomong apa sih? Kamu terus pura-pura nggak capek. Nak sayang, aku sama ayahmu
udah kerja keras banget. Nyari kamu selama 23 tahun. Kamu baru balik. Kenapa nggak mau terima kita? Aku tahu kamu pikir kita cuma petani yang bikin kamu malu. Aku sama ibumu cuma mau ketemu kamu. Soal uang dan semua itu, kita nggak pernah minta apapun. Aku lihat mereka, Amei sama Akyang, nyari dia bertahun-tahun. Di jalan, nggak pernah makan kenyang. Dengerin ya, lapar banget, tinggal kulit sama tulang. Cuma tulang doang. Bengkak semua gara-gara kelaparan. Lihat kamu. Mama sama papa kamu buat nyari kamu. Habis semua uangnya. Dan utang ratusan juta. Terus kenapa? Sekarang kamu kan anak orang terkaya. Kasih orang tuamu uang santunan dong. Harusnya kan? Betul. Pagi-pagi gini, udah ada drama. Alat pagiku langsung sembuh. Siapa sangka cewek kaya itu bukan anak kandung. Gosip gede banget ini. Li Qiang, Heme, kalian berdua sadar nggak? Kalau rumahku ada kameranya loh. Song Qingluan, kamu nggak kasih aku 1 miliar buat santunan. Jangan harap kamu bakal punya satu hari tenang sekalipun. Kamu bilang apa? Kerja keras banget, nyari aku selama 23 tahun. Tapi gimana aku bisa buktiin? Kamu makan enak, minum enak, senang-senang. Sama 23 tahun, makanya kamu jadi gendut banget. Dan setelah aku hilang, kamu terus makan, minum, dan pesta. Nggak pernah nyari aku sekalipun. Anakku sayang. Kamu itu darah dagingku sendiri. Mana mungkin aku tegak begitu sama kamu? Waktu itu, ayahmu dan aku minta tolong ke semua orang. Nyari kamu. Siapa sangka penculik itu udah bawa kamu pergi. Entah kemana. Ayahmu dan aku waktu itu, kami pengen mati rasanya. Berhenti nangis. Terus aja, aku panggil polisi. Song Qingluan, begini caramu sama orang tua kandungmu? Nggak takut omongan orang? Kamu tahu nggak? Dulu waktu nyari kamu, aku hampir mati kecelakaan mobil. Iya, dan dulu Akyang dia di ICU setengah bulan. 2 minggu penuh. Kita semua kira dia nggak bakal selamat. Iya. Semua gara-gara kamu. Anak durhaka. Nona Song, menurutku kamu berhutang sama orang tua. Nafkah dasar. Jangan kejam gitu. Lagian, keluargamu kaya raya. Tuang sedikit, itu nggak ada artinya buat kamu. Cantik sih. Tapi anak durhaka banget. Terjijikan, bikin mual. Li Qiang, Heme, kayaknya aku terlalu baik sama kalian. Semuanya, menurutku aku berhak. Kasih dia pelajaran. Ajar dia. Kasih tiang keras. Li Qiang. Tahu nggak? Ini melanggar hukum. Semuanya, sebagai tetua, kita kasih mereka pelajaran. Tangkap mereka. Buka pintunya. Gue ajarin lo sopan santun. Keluar. Li Qiang, ada apa ini? Bajingan ini tunangannya. Cewek jalang itu. Tenang, kita lebih banyak. Tenang aja, ada aku. Kemarin, gue lepasin. Itu kesalahan gue. Kali ini, mereka harus dapat pelajaran. Tangkap semuanya. Chen Jingsen, gue mertua lo. Beraninya lo. Song Qingluan. Dasar anak durhaka. Anak durhaka. Li Qiang. Hey Mei. Waktu kalian datang, kalian bilang hidup kita enak. Tapi sekarang ini, dua benalu ini kayak anjing sok berkuasa di sini. Jadi dua sampah ini cuma manfaatin kita. Pengawal. Bawa mereka ke polisi. Sewa pengacara terbaik. Gue mau mereka membusuk di penjara.
keponakan sayang. Maafin mata tua kami. Kami salah nilai. Kami pergi sekarang. Sekarang juga soal masalah ini, dia nggak bisa nyalahin kami. Salahin aja orang tua brengsekmu. Mereka yang nipu kami. Lagian, kamu kan anak mereka. Harusnya kamu kasih ganti rugi dong buat ini. Ini udah jam berapa? Kita mau masuk penjara. Masih minta duit. Dasar serakah. Ayo, lari, lari. Mau pergi? Tidak gampang. Coba tebak, mau penjara atau balik ke kampung? Kampung. Kampung. Dua orang ini hampir bikin kamu ketangkep, hampir di penjara. Gimana kamu mau balas mereka? Waktu kami enak, kami ingat kamu. Jangan biarkan dia adu domba kamu. Ngapain sih kamu? Kamu lihat aku, tumbuh besar dari kecil. Beberapa bulan lalu, kenapa nggak hubungi kami? Sekarang ribut sama mereka. Baru syarat kami ke sini dan semuanya kacau balau. Dasar bajingan nggak punya hati. Betul. Ya sudah, Li Qiang. Mulai hari ini, jangan injak kaki ke desa ini. Kalau enggak, kami hajar kamu setiap kali. Setiap kali, ayo pergi. Chen Jingshan. Song Qingluan, kalau aku keluar, akan kuhancurkan kalian semua. Kamu pikir bisa keluar? Kamu tahu nggak, kerusakan hari ini sudah miliaran nilainya. Lo bisa busuk di penjara seumur hidup. Lagi pula, kalaupun kamu keluar, aku punya cara buat masukin kamu lagi. Pak Chen. Makasih bantuannya. Anakku, tolong selamatkan ibumu. Kamu bikin aku takut setengah mati, tahu nggak? Aku tahu. Jadi, untung kamu datang. Kalau enggak, aku bakal celaka. Semoga mereka bisa berubah jadi lebih baik. Bisa cepetan nggak? Bentar lagi selesai. Kayaknya Pak Wang kerja keras banget sama kamu. Dia hampir mati di atas kamu. Zhang Chen, aku bakal bikin Song Qingluan. Menyesal dia masih hidup. Betul. Kita kena AIDS. Dia juga harus kena. Ayo pergi. Hei Pak. Kamu beruntung bisa antar aku. Cepat banget, mau mati ya. Hei bro. Hei mas, mau rokok? Butuh tumpangan. Boleh? Butuh tumpangan? Iya. Bisa antar kami ke Villa Blue Mountain? Bisa. Tapi ada biayanya. Kamu ngerti kan? Oke. Ayo. Dia mau kamu pergi. Pergi sana. Jangan lama-lama. Cepat. Masuk sana. Chen Jingshan, Song Qingluan. Besok kamu mati. Siapa di sana? Halo. Pak Song, saya dapat kabar. Brigada Dendang Chang hilang tadi malam. Apa? Ya Tuhan. Dua orang itu nggak mau nyerah. Mereka pasti cari cara. Tuan nyerang kamu. Kamu harus jangan keluar sendirian. Tetap di sisiku selalu. Selalu. Orang kayak mereka, nekat, nggak takut apa-apa. Aku siapkan 20 penjaga untuk jaga villa. Nggak perlu. Kalau mereka mau, cari mati sendiri. Aku kasih mereka kesempatan yang mereka mau. Kirim mereka berdua. Membusuk di penjara bareng. Kita sampai. Cepat. Song Qingluan, kamu bikin aku jadi pelacur yang dipakai semua orang. Sekarang aku bikin kamu jadi monster yang semua orang benci.
cari siapa ya? Hai, saya cari Song Qingluan. Beberapa hari lalu, saya jatuh. Gadis Song Qingluan ini nolong saya. Jadi nenek ini bawa telur kampung. Mau berterima kasih sama gadis baik ini. Oh, tunggu sebentar ya. Nek, nggak usah. Udah seharusnya kok. Kalau susah, ya harus saling bantu. Tolong menolong. Biar negara kita maju. Makasih banyak ya, Nek. Udah malam banget nih. Nenek pulang aja. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang menderita? Song Qingluan, kamu mati hari ini. Zhang Chen, Kamu juga mati. Aduh, jangan gitu. Nenek ini cuman dua telur ini aja. Semuanya segar dari kampung. Dari ayam nenek sendiri. Loh, tolong terima ya. Kalau enggak, hati nenek enggak tenang rasanya. Penting banget dia. Kalau aku nggak siap, pasti udah ketipu. Oke. Bu, ambilin nenek ini air ya. Zhang Chen, karena kamu udah di sini, keluar aja. Ngapain sembunyi di gelap? Dasar pecundang. Song Qingluan, dasar nggak tahu malu. Jalan sini berlutut. Tahan dia. Mulut ini, sobek aja kalau nggak mau. Pukul kamu, kotor tanganku. Kasih dia pelajaran. Hajar yang benar. Song Qingluan, ini semua salahmu. Kamu bakal bayar semua ini. Aku sakitin kamu, Li Dandan. Tanya dirimu sendiri. Aku yang hancurin hidupmu. Atau kamu sendiri yang hancurin? Kalau kamu nggak serakah sama uang, Kamu nggak bakal kayak gini. Ini salahmu. Kenapa kamu yang kaya? Sementara aku terjebak di desa. Kayak petani, ngurusin Li Jiang sama Heme. Itu harusnya hidupmu. Harusnya aku yang mereka ambil. Kamu udah curi hidupku. kamu sendiri yang pilih jalan ini. Kepahitan itu tumbuh di hatimu. Kamu yang nanam benihnya. Sekarang kamu rasain buah pahitnya. Jangan coba-coba nyalain orang lain. Tahu nggak? Gara-gara kamu, nggak ada perusahaan yang mau nerima kita. Kita harus jatuh ke kerjaan paling kotor yang ada. Monster ini, dia maksa aku jual diri demi uang. Cowok-cowok itu, mereka pakai aku. Kayak binatang. Tahu nggak? 80 tahun. Pakai umur 80. Merangkak di atas aku. Cowok gendut gede. Nyeret aku ke mobilnya. Aku bisa panggil polisi. Apa gunanya? Aku mau kamu kayak aku. Kena AIDS. Terjebak di neraka tanpa jalan keluar. Li Dandan, aku bisa bawa kamu periksa. Cek seluruh tubuh. Dan cariin yang terbaik. Tim hukum, kamu punya hak. Coba masukin mereka yang maksa dan nyakitin kamu. Ke dalam penjara. Dipaksa? Enggak. Aku yang pilih ini. Aku mau balas dendam. Aku mau hidup. Aku mau berdiri di bawah sinar matahari. Tapi sekarang kayaknya semua itu nggak ada artinya. Zhang Chen, kalau kamu nggak serakah, yang berdiri di sisi Song Qingluan sebagai istri pewaris, harusnya kamu, kan? Coba bilang, jalan salah yang kita ambil. Gimana nyesalnya? Harusnya kita nggak balas dendam. Mending bikin tenda aja. Terus aku jual kamu. Udahlah. Dunia ini nggak ada artinya sama sekali. Zhang Chen, aku kutuk kamu menderita selamanya. Song Qingluan, maafin aku. Tapi aku nggak akan pernah doain kamu baik.
Nggak apa buat dia. Ini kelegaan. Dasar pelacur nggak guna. Cuma beberapa pria dan dia udah hancur. Menyedihkan. Zhang Chen, semua yang kamu lakuin, Li Dandan, akan aku selidiki sampai tuntas. Yang terjadi hari ini, kamu yang bawa sendiri ke dirimu. Ingat ini, Perempuan. bukan milikmu buat diperjualbelikan. Mereka itu manusia. Aku salah apa? Gimana bisa aku salah? Li Dandan cuma pelacur doang. Aku cuma manfaatin dia. Yang kamu lakuin, secara hukum itu pembunuhan. Polisi datang, sisa hidupmu membusuk di penjara dan menyesal. Song Qingluan. Aku beneran cinta kamu. Qingluan, tolong maafin aku sekali lagi. Siapa yang percaya cintamu? Itu harganya. Bawa dia dan buktinya ke kantor polisi. Baik, Pak. Song Qingluan. Tolong, selamat aku, tolong. Tolong aku, Qingluan. Semua kekacauan ini akhirnya selesai.